Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riri Rahmawati. Di sini saya akan membuat video tentang mata pelajaran komunikasi dan negosiasi bisnis yang berjudulkan tentang teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita masuk kepada pengertian komunikasi dulu ya. Jadi apa sih komunikasi itu? Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti sama rata atau sama rasa. Menurut Hemstreet dan Betty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku ataupun tindakan. Bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pengertian negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Menurut para ahli, yaitu menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Ada juga menurut peneliti yang lain, negosiasi adalah proses di mana yang paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi kebutuhan dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Jadi dalam proses negosiasi biasanya selalu ada dua pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandang agar dapat menentukan titik temu atau kesepakatan. Maka kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Biasanya negosiasi digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda agar terjadi suatu kesepakatan di antara kedua pihak. Dan orang yang melakukan negosiasi disebut juga dengan negosiator. Selanjutnya ada teori komunikasi. Di sini saya menemukan model komunikasi menurut David Berlo yang pertama. Model ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikator atau sumber dan komunikan penerima adalah keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Sedangkan pesannya sendiri dikembangkan berdasarkan elemen pesan, struktur pesan, isi pesan, perlakuan atau treatment pesan, dan kode pesan. Sedangkan saluran yang dipergunakan dalam komunikasi akan berkaitan dengan panca indera kita. Dalam model tersebut dikemukakan pengaruh pada sumber dan komunikan yang bisa menjadi konteks komunikasi. Setelah itu kita bisa melihat bagaimana keterampilan komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam proses komunikasi. Dengan memiliki keterampilan komunikasi, kita bisa melakukan komunikasi yang lebih efektif. Ini adalah jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada komunikasi verbal, yang dimana merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan secara lisan, misalnya seperti presentasi, rapat pada perusahaan, dan percakapan telepon. Selanjutnya ada jenis komunikasi yang nonverbal. Nonverbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui bahasa, isyarat, ekspresi wajah, nada suara, sandi, simbol, dan pakaian seragam, warna, dan intonasi suara.
Yang ketiga ada jenis komunikasi bisnis. Mungkin komunikasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tertulis, misalnya seperti kayak email, laporan, memo, serta proposal. Selanjutnya ada teori negosiasi. Yang poin pertama itu ada konsep dasar negosiasi. Yang pertama ada BATNA, yang dimana alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Yang kedua ada ZOPA, yang dimana area dimana kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada 4 kemungkinan hasil negosiasi. Yang pertama ada win-loss solution. Terus yang kedua ada loss-win solution, yang ketiga ada loss-loss solution, yang keempat ada win-win solution. Yang pertama ada win-loss solution, atau solusi menang atau kalah. Dalam situasi ini, satu pihak mendapatkan apa yang diinginkan, sementara pihak lain kehilangan atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini sering terjadi dalam negosiasi atau konflik di mana satu pihak mendominasi atau menggunakan kekuatannya untuk mendapat keuntungan. Yang kedua ada loss-win solution, solusi kalah menang. Kebalikan dari yang pertama, di sini satu pihak mengalah atau berkorban demi keuntungan pihak lain. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti menjaga hubungan atau menghindari konflik. Yang ketiga ada loss-loss solution, atau solusi kalah. Dalam skenario ini, kedua belah pihak tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini bisa terjadi ketika konflik tidak terselesaikan dengan baik atau ketika kedua pihak terlalu keras kepala untuk berkompromi. Yang terakhir adalah win-win solution. Yang keempat ini dianggap sebagai solusi ideal di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Solusi ini melibatkan kreativitas, kerjasama, dan kompromi untuk menemukan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya ada tahap negosiasi. Yang pertama, tahap penentuan tujuan atau sasaran negosiasi. Ada 2 sasaran melaksanakan negosiasi, yaitu yang pertama sasaran ideal, mendapatkan konsensi yang sebesar-besarnya. Yang kedua sasaran dasar, atau batas minimal yang dapat dicapai. Terus yang kedua tahap persiapan negosiasi. Yang pertama, persiapan berkenaan dengan tahap pengumpulan informasi secukupnya dan pembentukan tim yang akan diikuti serta dalam pelaksanaan negosiasi. Usahakan untuk semakin banyak mengenal profil pihak lawan. Semakin banyak mengenal profil pihak lawan akan menumbuhkan rasa percaya diri yang besar pada diri kita, dan ini membuat kita lebih siap tempur ketika memasuki proses negosiasi. Yang ketiga ada tahap kontrak pertama. Dalam tahap kontrak pertama ini merupakan tahap pertemuan secara langsung antar kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Kedua belah pihak berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnya demi kepentingan mereka sendiri. Pada tahap ini memunculkan kesan pertama dari masing-masing pihak dalam bernegosiasi. Dalam tahap kontrak pertama ini kita harus hati-hati dan berwaspada karena kedua belah pihak mulai menilai pihak lawannya. Yang keempat ada tahap konfrontasi, yang dimana merupakan tahap saling beradu argumen terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap perdebatan yang sangat sengit di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Saat menghadapi tahap konfrontasi, kita harus berhati-hati. Boleh panas, kepala tetap dingin, dan kita harus menjaga emosi. Selanjutnya, perbedaan jangan dijadikan sumber perpecahan, tetapi dijadikan alat untuk mencapai tujuan negosiasi.
Yang kelima, ada tahap konsiliasi atau kompromi. Dalam tahap ini merupakan tahap saling melakukan proses tawar-menawar konsensi di antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Yang keenam, ada tahap solusi. Pada tahap ini kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Kesuksesan meraih satu poin akan diikuti kesuksesan berikutnya. Selanjutnya yang ketujuh, ada tahap review pasca negosiasi, yaitu tahap menerjemahkan hasil yang dicapai dalam menegosiasi untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak di lapangan. Tahap ini diperlukan komitmen kedua belah pihak dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam bentuk tindakan real. Selanjutnya di sini ada implementasi komunikasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, komunikasi dengan rekan kerja. Yang kedua, presentasi ide atau produk. Yang ketiga, saat menulis email atau saat menulis email profesional. Yang keempat, komunikasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, implementasi negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita TTK nih, kita bisa menegosiasi gaji. Pada saat kita berbelanja, kita bisa tawar-menawar barang. Atau misalnya kita mempunyai masalah dengan tetangga kita bisa bernegosiasi menyelesaikan konflik dengan tetangga. Terus yang keempat, negosiasi ini bisa dipakai untuk menyepakati pembagian tugas dalam tim. Misalnya kita mempunyai tim dalam, misalnya di bagian keuangan nih, kita mempunyai tim, kita bisa membagi tugas. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, contoh kasus komunikasi bisnis yang efektif. Misalnya di warung makan Bu Siti. Bu Siti menyapa pelanggan ramah, mengingat pesanan favorit mereka, memasang menu jelas, mendengarkan saran pelanggan. Yang ketiga, berkomunikasi baik dengan pemasok, membayar tepat waktu. Yang keempat, ada briefing harian dengan karyawan, memberikan instruksi yang jelas. Nah tadi adalah contoh komunikasi bisnis yang efektif. Selanjutnya ada studi kasus negosiasi yang berhasil. Misal tentang sewa ruko, penyewanya Pak Ahmad dan pemiliknya Pak Budi. Pak Ahmad menawar dari 5 juta ke 4 juta per bulan. Selanjutnya kompromi menghasilkan 4,5 juta per bulan, kontrak 2 tahun, 1 bulan gratis untuk merenovasi. Dan Pak Budi memperbaiki atap, Pak Ahmad merenovasi interior. Hasilnya kesepakatan yang menguntungkan dua pihak. Selanjutnya ada tips and trik meningkatkan keterampilan komunikasi dan negosiasi. Yang pertama, kita harus sering latihan aktif mendengarkan. Misalnya, ada orang yang sedang menjelaskan, memaparkan materi. Kita sebagai pendengar, kita harus menghargai dan mendengarkan dengan baik. Yang kedua, ada pengembangan empati. Yang ketiga, ada peningkatan keterampilan berbicara di depan umum. Atau enggak, pas kita lagi di kamar nih, kita latihan ke kaca nih. Kita kan punya kaca, kita latihan berbicara sendiri agar kita terbiasa depan umum dan tidak terpatah-patah. Yang terakhir, teknik membaca bahasa tubuh. Jadi kita harus, mungkin hanya ini yang dapat saya
jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.